Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Hyper Knife? Yuk kita mulai jauh cerita kelanjutan episode 6 ya. Kita melihat bahwa ternyata Min yang menelepon Dr. Choi dan meminta bantuannya untuk mengoperasi. Di kapal, Seok kesal sama Min. Kenapa harus mengajak Dr. Choi dan di sana dia jadinya marah-marah deh. Min menjelaskan karena pasiennya meminta dokter terbaik. Min juga mengatakan kalau nanti pas operasi, Seok itu bukan kepala bedanya. Saat sedang membereskan peralatan operasi, Yongju khawatir. Karena ini pertama kalinya Seok bukan menjadi kepala bedah. Tapi ditenangkan oleh Hyunho yang mengatakan kalau Dr. Choi juga dokter yang hebat. Tapi Yongju mengatakan kalau dia hanya takut Seok berulah. Dr. Choi kemudian bertemu dengan Seok. Dan di sana dia bertanya apakah Seok masih kesal sama anjingnya yang udah nggak ada. Dr. Choi bilang kalau polisi mencurigainya. Dan dia yang harus membenahinya untuk Seok. Seharusnya lu yang berterima kasih. Seok berkata kalau dia bisa menyembunyikannya, tapi Dr. Choi malah membakarnya. Dr. Choi bilang, lu kenapa sih? Kan cuman anjing aja. Seok yang kesal jadinya memukuli Dr. Choi dengan payungnya. Tapi untung aja Hyunho dan Yongju ada di sana untuk menghentikannya. Min pun datang menghampiri tempatnya Seok dan gak habis pikir. Kalau Seok memukuli orang yang akan melakukan operasi besok. Min mencoba untuk masuk tapi pintunya dikunci. Min juga mengatakan kalau Yongju harus mengontrol Seok. Karena kalau operasi ini gagal, maka tidak akan ada yang akan turun dari kapal ini. Yongju kemudian bertanya, siapa sih sebenarnya pasiennya? Dan Min menjawab seorang dewa. Di kamar, Dr. Choi berkata, kenapa kok Hyunho mau bekerja sama dengan Seok yang punya masalah mental? Hyunho meminta Dr. Choi untuk tidak merundungnya. Hyunho juga berkata kalau dia telah memberikan hasil tes kepada temannya dan menyarankan Dr. Choi untuk dirawat olehnya. Tapi itu ditolak oleh Dr. Choi, karena kenalannya Hyunho itu bukan yang terbaik. Di tempat lain, kita melihat kalau Dr. Alan Kim telah sampai ke Korea. Dan Nyonya Ra yang menjemputnya dan kemudian mengantarnya ke rumah Dr. Choi. Alan Kim mau menghubungi Dr. Choi. Tapi Nyonya Ra mengatakan kalau sementara waktu ini dia tidak bisa dihubungi. Keesokan harinya, Dr. Choi bertemu dengan pasiennya di Geladak. Sepertinya pasiennya kali ini adalah seorang pemuka agama yang sangat dihormati. Maka dari itu, dia tidak bisa sembarangan ke rumah sakit. Saat sedang sarapan, Seok bertanya kenapa pasiennya mau melakukan operasi pada malam hari. Ini hanya akan membuat Seok bekerja semalaman. Min berkata kalau pasiennya ingin dibedah pada jam tidurnya, sehingga serasa kalau dia hanya pergi tidur aja. Hyunho berkata kalau pasiennya adalah Kim Un-tae. Dia adalah seorang pemimpin sekte agama tertentu, dan ini tidak disukai oleh Seok. Sektenya ternyata mempunyai 200.000 pengikut, yang membuat Yongju takut kalau akan terjadi kesalahan. Seok kemudian meminta untuk berbicara dengan Hyunho. Di sana, Seok berkata kalau Dr. Choi mengalami masalah dengan tangannya. Hyunho bingung, kalau emang separah itu, dia pasti bilang kalau dia tidak bisa membedah. Tapi hal itu dijawab itu mungkin karena egonya. Di kantor polisi, direktur kepolisian mengomeli setiap petugas yang ada karena detektif Lee sudah menghilang selama 2 minggu. Apa kita akan diam aja sampai mayatnya muncul? Dan bertanya apa rencana kalian? Inspektur yang berkata kalau dia akan temukan Min. Direktur polisi berkata, lu bisa urus nggak? Kalau nggak, gua suruh yang lain nih. Inspektur yang kemudian berkata, berikan dia waktu seminggu. Keesokan harinya, Inspektur yang menyuruh anak buahnya untuk menangkap Tuan Pyo, orang yang membocorkan nomor telepon Min pertama kali. Kembali ke kapal, operasi Kim Un-tae pun akhirnya dilakukan. Dr. Choi, Seok dan timnya pun bekerja keras untuk menyukseskan operasi ini. Di kantor polisi, Tuan Pyo diancam oleh Inspektur yang untuk memberikan posisinya Min. Dan Tuan Pyo pun mau tak mau mengikuti kemauan Inspektur yang dan menelepon Min. Kembali ke ruang operasi, tremor tangannya Dr. Choi sempat kambuh, dan Seok menawarkan untuk ganti posisi. Tapi Dr. Choi tetap kekeh untuk melanjutkan operasi tersebut. Dan di saat itu, Dr. Choi tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada Seok. Dr. Choi mengingat kembali kenangan ketika mereka masih suka bekerja sama di ruang operasi. Dan itu adalah masa-masa yang paling seru dan memuaskan selama hidupnya Dr. Choi. Dr. Choi juga menyadari kalau mengajar itu bisa menjadi hal yang paling seru selama ini. Seok pun kaget mendengar ini semua. Operasi pun selesai dan berhasil dilakukan dengan baik oleh keduanya. Dan setelah itu, Seok pun pergi menghampiri Dr. Choi di geladak kapal. Di sana, Seok juga berkata kalau dia tahu Dr. Choi membencinya. Tapi yang dijawab tidak benar oleh Dr. Choi. Kalau Seok lah yang membenci dirinya. Seok juga berkata saat bekerja sama dengan Dr. Choi di rumah sakit itu, adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia menyukainya, dan jelas-jelas bahagia. Tapi itu semua adalah masa lalu yang membuatnya sedih. Seok juga berkata bahwa ini adalah operasi bersama yang terakhir bagi mereka.
dan kemudian mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Dr. Choi. Di rumahnya Dr. Choi, Dr. Ha bertemu dengan Dr. Alan Kim. Dan di sana Dr. Alan Kim menanyakan tentang Seok dan menceritakan bahwa dia akan mengoperasi bersama dengan Seok dan akan melakukan challenge bersama. Dr. Alan Kim kemudian memperlihatkan Dr. Ha hasil scan otak kepada Dr. Ha yang membuat Dr. Ha kaget. Kembali ke kapal, Dr. Choi akhirnya pulang yang dijemput oleh Nyonya Ra. Sedangkan Seok dan Yongju balik belakangan dengan Min. Di mobil, Nyonya Ra mengatakan tentang Min, kalau dia mungkin akan terus memanfaatkan Seok supaya Dr. Choi mau terus mengoperasi. Apakah Dr. Choi nggak masalah dengan hal itu? Yang kemudian dijawab oleh Dr. Choi untuk berhenti di suatu tempat. Min kemudian membawa Seok dan Yongju untuk makan bersama. Tapi kita melihat kilas balik bahwa saat inspektur yang menelepon Min, dia mengancam Min untuk menjatuhkannya. Dan untuk hal itu, Min mencoba untuk menenangkan inspektur Yang. Min pun berencana untuk membocorkan siapa dokter bedah yang mengoperasi saat itu. Maka dari itu, dia membawa Seok untuk pergi makan, supaya bisa ditangkap oleh para polisi. Di tengah-tengah itu, Seok tiba-tiba berhenti dan merasakan nyeri di belakang kepalanya. Kemudian meminta Yongju untuk memberikan dia obat nyeri. Hal ini membuat Seok terpisah dengan Min. Sedangkan Min tidak sadar kalau dia terpisah dengan Seok dan Yongju. Saat akan sampai ke tempat makan yang sudah ditunggu oleh para polisi, dia baru sadar kalau Seok tidak ada di sana. Min kemudian pergi mencari Seok dan polisi pun mengikutinya. Saat itu, tiba-tiba Seok muncul dan mengajak Min untuk berbicara berdua. Min pun berkata, kita mau bicara di mana? Yang dijawab oleh Seok, pokoknya di mana kita bisa sendirian. Saat itu juga Seok mendapatkan telepon dari Dr. Ha. Dr. Ha bertanya apakah dia bersama dengan Dr. Choi sekarang. Jika memang begitu, minta Dr. Choi untuk menjawab teleponnya. Di sana Dr. Ha mengatakan, apa lu tahu kalau Dr. Choi sakit? Yang dijawab, ya tahulah, dia menderita glioma otak sama Seok. Dr. Ha kemudian mengatakan, lu berarti nggak tahu. Hal itu membuat Seok sebal dan meminta Dr. Ha untuk ngomong aja sih, jangan berbelit-belit. Dr. Ha mengatakan kalau Dr. Choi tidak punya banyak waktu, karena sebentar lagi dia akan mati. Dan meminta Seok untuk membawa Dr. Choi ke rumah sakit secepatnya. Hal ini membuat Seok terpaku. Dan tiba-tiba kita kemudian melihat langkah seseorang yang mengajak Min pergi. Setelah itu kita juga melihat Min yang terhuyung-huyung dibawa pergi oleh sosok seseorang itu. Seok menyaksikan itu semua dan dia melihat ada darah di jalan. Wah, sepertinya Dr. Choi yang lagi-lagi membantu Seok membereskan masalah ini nih. Dan gimana dengan Dr. Choi? Apakah dia akan benar-benar mati karena penyakitnya? Saksikan kelanjutan ceritanya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.